Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi ojek online ya, ojek online via aplikasi dan WhatsApp. Jadi penggabungan antara ojek online WhatsApp dan aplikasi ya, jadi semi otomatis. Jadi teman-teman, nah di sini ada halaman beranda. Jadi nanti brandingnya itu adalah websitenya, karena kita itu basisnya website ya, pengelolaannya, database-nya itu ada di website. Jadi nanti brandingnya misalkan sobatcek.com. Jadi yang diperkenalkan nanti adalah nama aplikasinya itu adalah sobatcek.com. Nah, gitu. Jadi ketika nanti dia ngakses sobatcek.com, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah contoh, nanti bisa ada landing page-nya atau halaman penjualannya kalau mau yang lebih detail panjang. Nah, tapi ini saya buat yang simple, jadi langsung login aja biar tidak ribet, orang pun malas baca juga kan. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini, ada install aplikasi ini teman-teman. Ya, ini install aplikasi ya biar memudahkan untuk customer untuk order berikutnya atau order ojeknya. Kita klik install aja. Jadi enaknya pakai seperti ini itu, kita tanpa harus ngupload aplikasi kita ke Play Store ya. Yang kita tahu banyak resiko ke Play Store tuh ya, yakni yang paling menyedihkan adalah sering ke banned ya. Oke, kita tunggu aplikasinya itu sampai siap kita gunakan ya. Jadi itu hampir sama seperti kita nginstal aplikasi ya, aplikasi pada umumnya. Nanti akan muncul di sini, teman-teman. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini sudah muncul ya, My Ojol ini. Kita klik. Jadi ketika teman-teman ngeklik install tadi ya, tunggu beberapa detik ya, sudah siap. Nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya full screen ya, seperti layaknya aplikasi. Ya, ada ikonnya juga di sini kan. Nah, sama seperti aplikasi. Oke, kita klik aja seperti ini. Nah, kita akan coba untuk login ke akun customer. Ini ada tombol register, ada reset password. Oke, kita sudah berhasil ya untuk masuk ke halaman aplikasi ojek inline kita. Nah, seperti ini user interface-nya. Di sini ada slide banner. Nanti kita ini bisa ganti slide banner-nya itu di admin area ya. Lalu ini ada menu layanannya ada ojek online, motor, dan delivery. Ini juga ada pengumuman ini ya bisa kita setting melalui halaman admin ya. Kayak info ini. Lalu yang ini, banner-banner promosi seperti ini, kita bisa setting melalui halaman admin. Ya. Lalu kita coba ya untuk klik menu ojek motor. Nah, seperti apa cara mekanisme ordernya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi alamat penjemputan ini kita kenapa tidak menggunakan Google Maps? Karena eh, berdasarkan pengalaman dari teman-teman mitra ojek online ya, yang owner-owner ojek online lokal, itu bahwasanya kelemahannya kalau di desa menggunakan Maps itu sering tidak akurat. Oke, jadi banyak yang request untuk manual untuk memasukkan data. Nah, seperti itu. Kita akan coba ya. Ini kita sudah masukkan ya di halaman admin itu nanti kita akan perlihatkan tampilannya. Nah, seperti ini kita coba ya. Ini saya sudah inputkan. Nah, ini adalah kata kunci ya. Kalau misalkan ini kayak gini. Boleh ini. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya cuma talo aja yang kita input ya. Kalau dia mau nulis lengkap gitu, tetap akan terdeteksi gitu. Nah, ini bisa detail lokasi jemput ya. Detailnya apa? Nanti akan muncul. Nah, diklik ini bisa disembunyikan, terus alamat tujuannya seperti ini. Lalu keterangan, bisa detail lokasi, misalkan arah-arahnya, rumahnya warna hijau dan sebagainya, bisa ditulis di sini, di detail lokasi tujuan. Lalu ini cek tarif untuk memunculkan ya ongkos kirimnya dari ini Talok ke Ngrojo. Nah, ini kan Talok Bang Ilan kan, tapi ini kedeteksi juga Talok karena yang kita inputkan database-nya itu cuma Talok. Jadi walaupun nanti ini orang input alamatnya panjang, tidak masalah. Yang penting ada kata Taloknya itu gitu. Lalu langsung kita konfirmasi order seperti ini kita contohkan. Nanti akan mengarah ke sini ya. Lalu di sini ya, di sini ya, yang saya katakan itu menggabungkan antara ojek online WhatsApp dengan aplikasi. Nah, ini alurnya seperti ini. Ketika ada orang customer beli, dia konfirmasi pesanan ke admin sini, dia otomatis teman-teman mengisi datanya. Jadi tinggal ngeklik aja. Jadi customer itu tidak capek-capek ngetik dia. Nah, seperti ini. Dikirim ke admin. Admin otomatis kan ada notifikasi ini. Nah, notifikasi ini tinggal di-set di grup driver. Nggak usah di-share. Cuma bilang ke grup driver tersebut bahwasanya ada orderan baru gitu. Jadi nanti driver akan membuka jika ada ini opsi jika tidak ada notifikasi ya, karena kita menggunakan web ya. Jadi driver bisa buka orderan di webnya gitu.
Oke, langsung kita klik kembali ke beranda. Ini kalau orderan ojek ya. Kalau ini orderan delivery, ini perbedaannya di sini teman-teman. Nah, di sini perbedaannya ini ada nama produknya, ya. Nama produknya apa? Terus ini jumlahnya yang dipesan. Nah, itu langsung cek tarif, konfirmasi order. Jadi sama, ya. Oke, langsung kita akan kembali ke ini ya, melihat ya tadi kan kita sudah cek untuk order ya. Langsung kita selanjutnya langkahnya kita pergi ke aplikasi panel aplikasi driver. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk aplikasi driver. Tadi kan ada pesanan masuk ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada orderan baru, terus proses orderan, cetak nota, ya, my profil. Oke, orderan baru kita masuk ke sini. Nah, karena kita sudah menginstal tadi kan, jadi diarahkan ke aplikasi tadi. Sebenarnya bisa teman-teman login ke sini, ke aplikasi yang sudah kita download tadi. Ini karena saya demo, jadi menggunakan 3 browser yang berbeda biar mudah ya untuk mencontohkan. Oke, orderan masuk tadi kan ada. Nah, ini alurnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan saya memposisikan sebagai driver, lalu kita klik detail yang orderannya seperti apa, seperti ini. Kalau kita sanggup ngambil, baru kita klik terima pesanan. Tuh, seperti ini. Jadi ini orderan saya ya, akan tampil semua. Ini orderan yang bisa kita proses karena sudah kita klik terima tadi, terima pesanan, dia masuk ke sini. Oke, kita klik detail lagi, ya. Lalu kita konfirmasi ke ini ya, driver mengkonfirmasi pemesan lagi gitu. Nah, jadi seperti ini sudah terisi otomatis nih teman-teman. Tinggal driver tadi itu klik konfirmasi ke pemesan. Oke. WhatsApp nanti akan diarahkan langsung ke WhatsApp, nomor WhatsApp customer seperti ini itu ya. Nah, seperti ini ya. Halo Kak, saya Iksan. Jadi menyebut ya, sudah ada otomatis driver. Nah ya, nama drivernya ini Iksan, driver Sobat Jack ya, yang bertugas ingin mengkonfirmasi pesanan kakak ya, sebagai berikut ini. Mohon konfirmasi apakah sudah benar detail pesanannya gitu. Ketika oke, baru kita berangkat ya, si driver itu berangkat untuk menuju ke lokasi pesanannya itu atau lokasi jemputnya. Oke, jika kita sudah mengkonfirmasi ke pemesan bahwasannya orderannya ibaratnya beneran order dia, oke, langsung kita menuju ke tempat lokasi ya. Setelah itu, jika memang kita WA orangnya itu katanya cuma iseng-iseng atau cancel ya, kita klik cancel di sini. Nah, ketika kita sudah selesai mengantar pesanan, kita wajib untuk klik tombol selesai. Nah, ketika kita klik tombol selesai, maka kita akan ini orderan tadi kan hilang kan, akan otomatis terpotong ya komisi dari saldo driver itu berkurang menuju ke saldonya admin gitu. Karena sudah perhitungannya otomatis. Misalkan potongan 10% atau 20% dari 10.000 kita admin mendapatkan 2.000 ya, yang diambilkan dari saldo driver. Saldo driver berkurang, saldo admin bertambah 2.000. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau kasusnya untuk delivery ya, delivery misalkan pesan makanan, ya itu kan kalau ojek seperti ini kan tidak ada mitra kan. Jadi tidak ada misalkan makanannya itu tidak tertera harga-harganya. Nah, otomatis dia ini kita cetak di sini, cetak nota seperti ini. Nah, belanjaannya apa tadi yang sudah ini ya. Jadi ini kalau ini manual teman-teman, tapi perhitungannya sudah otomatis. Misalkan namanya yang pesan tadi misalkan Andi seperti ini ya. Dia pesan bakso sebanyak dua, harga baksonya itu 6.000. Oke, 6.000 otomatis menjumlahkan teman-teman. Nah, 6.000 kali 2, 12.000. Lalu tambah lagi, dia beli sate sebanyak 3, harganya 3.000. Kalau seperti itu ya. Jadi 3.000 kali 3, 9. Jadi total pesanannya itu 21.000 ya. Bakso sama sate itu 21.000. Terus ongkirnya berapa? Ongkirnya misalkan 5.000. Kita ketik seperti ini 5.000, maka total pesanannya itu adalah 26.000. Lalu kita bisa screenshot teman-teman, bisa screenshot atau kita download PDF. Nah, lebih simpelnya lagi kan kita download PDF, nanti kita kirim total bayarnya itu ke customer tersebut, customer yang order delivery. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk melihat halaman admin ya. Nah, untuk halaman admin ini adalah fungsinya untuk mengontrol semua transaksi dan pengaturan-pengaturan yang ada di aplikasi kita. Nah, seperti ini contohnya teman-teman.
Ini ada customer-nya totalnya berapa, ini statistik ya, adminnya ada 3, driver ada 4, total orderan 28, seperti ini. Lalu kita lihat ya, menunya ini banyak banget teman-teman. Ada customer ini untuk mengelola customer, bisa untuk ganti password dan sebagainya. Untuk menghapus customer bisa menambah ini, untuk menambah admin, terus driver. Ini untuk mengelola driver, untuk menambah saldo driver. Nah, di sini teman-teman. Termasuk tadi itu ya ini untuk mengganti banner yang ada di customer tadi, aplikasi customer, terus setting tarif. Nah, ini pendaftar driver. Ya, jadi jika ada driver mendaftar, itu alurnya dari aplikasi customer, dia mendaftar ngisi formulir, nanti masuknya ke sini. Nah, ke sini ini baru kita verifikasi. Drivernya itu diterima atau tidak. Nah, di sini ada manajemen driver ya. Nah, kita bisa lihat drivernya ini ada terlihat ya saldonya juga. Nah, kita bisa edit seperti ini. Nah, edit kita bisa nambah juga di sini melalui sini ya saldonya gitu. Terus setting komisi ini ya. Nah, untuk setting komisi bisa nih kita setting misalkan 10% atau 20%. Kalau 10% berarti kalau ada trip 10.000 kita dapat Rp1.000. Kalau 20% kita dapat 2.000 seperti itu. Nah, ini ada bonus trip juga teman-teman. Misalkan ya, ini trip ke 10. Nah, 10 kali dapat bonus misalkan 10.000 dan sebagainya gitu. Lalu ada fitur apa lagi ya? Jadi menu-menu yang ada di depan, misalkan menu ojek, icon-iconnya itu bisa diganti di sini juga. Terus kita mau ngasih pengumuman nih sama si customer. Nah, di halaman customer nanti akan tampil otomatis pengumuman kita gitu. Ada eh, ini ada laporan orderan masuk ya, orderan masuk di sini, semua akan tampil ya di admin, ya jenisnya itu ada motor, delivery dan sebagainya. Ini ada statusnya ini pending, selesai, sedang dalam perjalanan. Jadi kita bisa pantau semua teman-teman melalui halaman admin ini. Setting tarif seperti ini misalkan ya, untuk setting tarif ya. Nah, untuk pengaturan setting tarif itu juga kita sudah setting ya, bukan berdasarkan map karena tidak semua daerah itu tercover dengan map atau akurat. Jadi ini adalah eh, penambahan ya nama-nama titik lokasi itu sesuai dengan database yang kita masukkan. Ya, misalkan ini ya, Ngerojo ke Talo, misalkan ke kota A ke kota B, daerah A ke kota B dan sebaliknya. Nah, terus tarifnya berapa? Nanti akan terdeteksi dan menjumlahkan ongkos kirimnya itu akan terdeteksi. Makanya itu nanti akan otomatis. Oke, kita akan lihat halaman ini ya, laporan keuangan ya, laporan laba di sini ya teman-teman ya. Total pendapatan admin ada, terus total saldo keseluruhan driver saldo yang dititipkan kepada kita itu totalnya seperti ini. Nah, ini pendapatan ya teman-teman. Nah, tadi kan baru saja kita klik selesai ya. Ini masuk ya ongkirnya 5.000 dari 10% dapat Rp500. Ada tercatat semua teman-teman. Terus ada saldo drivernya ini kita bisa menambah atau mengurang saldo driver. Terus kita bisa juga mencatat biaya operasional yang kita keluarkan tiap bulannya. Jadi cukup lengkap teman-teman. Jika teman-teman eh, siapa tahu berminat ya membuat aplikasi seperti ini, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.